Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Izadin Luitami Madani Suara dari Prodi Perbankan Syariah 2024 dengan NIM 241080200157. Di sini saya ingin menjelaskan lagi resumen dari materi saya, yaitu fungsi nonlinear. Nah, yang pertama, fungsi nonlinear itu dari fungsinya sendiri itu ada hubungan matematis satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, kalau fungsi nonnya itu hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, yang membentuk garis lengkung. Nah, kalau bentuknya itu fungsi nonlinear merupakan pangkat persamaan lebih dari satu. Nah, yang itu bentuk fungsi nonlinear ada 4. Yang pertama itu kayak fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Nah, yang kedua itu ada fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu variabelnya itu pangkat 2. Nah, bawahnya itu ada ax kuadrat kali px y kuadrat tambah by kuadrat tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0. Nah, yang ketiga bentuk fungsi kuadrat. Nah, bentuk fungsi kuadrat itu ada lingkaran, ada elips, ada hiperbola, ada parabola. Nah, yang keempat ada parabola. Nah, parabola itu mempunyai satu sumbu simetris dan satu titik puncak. Nah, persamaannya itu min y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Yaitu min y itu variabel terikat dan min x itu variabel bebasnya. Nah, kalau di min di b itu sama dengan koefisien dan a sama dengan strip 0. Kalau min C itu adalah konstanta atau penggal garis sumbu VY. Nah, gimana sih cara mencari titik puncak parabola? Nah, mencari titik puncak parabola itu ada di X sama dengan min 6 per 2A dan Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, kalau jika A lebih besar daripada O, parabola hadap atas, titik puncak min jika A. Nah, kalau titik puncaknya min itu jika A lebih kecil daripada O, parabola hadap ke bawah, dan titik puncak matriks maksimal. Nah, yaitu sekarang ada di fungsi kubik. Fungsi kubik ini variabelnya pangkat 3. Dan terus penerapan fungsi nonlinearnya ada di QD sama dengan QS, QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Nah, yang pertama itu ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Nah, yang kedua ada fungsi biaya, yang ketiga ada fungsi penerima, yang keempat ada keuntungan, kerugian, dan peluang pokok. Nah, jika fungsi biaya itu tuh biaya tetap sama dengan FC sama dengan K. Dan kalau biaya variabel sama dengan VC sama dengan FQ dalam kurung plus VQ. Nah, kalau biaya total adalah sama dengan C sama dengan Y dalam kurung Q sama dengan FC tambah VC tambah K tambah VQ. Nah, kalau biaya tetap rata-rata itu tuh AFC sama dengan VFC min Q. Kalau biaya variabel rata-rata itu adalah AVC sama dengan VC per Q. Kalau biaya rata-rata itu ada AC per CQ sama dengan AFC tambah AVC. Biaya marginalnya itu ada MC sama dengan segitiga C per segitiga Q. Nah, terus di sini ada bentuk nonlinearnya. Bentuk nonlinearnya itu adalah A itu biaya total nih. Nah, fungsi kuadrat parabolik, andaikan C sama dengan AQ kuadrat min BQ tambah C, maka VC sama dengan AQ kuadrat min BQ dan FC. FC sama dengan C, maka AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ min 6. Nah, kalau AFC sama dengan VC per Q sama dengan C per Q. Nah, fungsi penerimaan. Penerimaan total yaitu R sama dengan Q kali P tambah F dalam kurung Q.
penerimaan rata-rata adalah AR sama dengan R per Q. Nah, kalau penerimaan marginal itu ada MR sama dengan segitiga R per segitiga Q. Sepertinya cukup di sini untuk penjelasan saya terhadap fungsi nonlinear. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penerangan yang salah atau kurang baik. Mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.